Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika masih bersama Bu Meli dari SMP Negeri 5 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Nah, pada video kali ini kita masih membahas tentang barisan bilangan ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat memahami barisan bilangan, khususnya barisan geometri. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan dapat menentukan suku pertama, rasio, dan suku ke N dari barisan geometri. Sedangkan yang ketiga, siswa diharapkan dapat menentukan rumus suku ke N dari barisan geometri. Oke, selanjutnya, apakah barisan geometri itu atau barisan ukur? Nah, di sini dikatakan bahwa barisan geometri adalah suatu barisan susunan bilangan di mana untuk mendapatkan suku berikutnya diperoleh dengan cara mengalikan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang tidak sama dengan 0. Nah, bilangan tetap tersebut dinamakan dengan rasio atau pembanding dan dinotasikan dengan huruf R. Sekarang coba kamu lihat contoh. Di sini ada barisan 3, 9, 27, 81 dan seterusnya. 3 di sini sebagai U1, 9 sebagai U2, 27 sebagai U3 dan 81 sebagai U4. Nah, coba kamu perhatikan kira-kira perbandingannya yang bagaimana ya? Oke, coba kamu perhatikan berikut. Nah, seandainya U2 kita bandingkan dengan U1 atau kita buat seperti pecahan seperti ini boleh ya. U2 banding U1 atau U2 per U1 sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. Nah, sekarang kalau kita bandingkan U3 dengan U2. U3-nya 27, U2-nya 9. Maka 27 per 9 sama dengan 3. Kemudian kalau kita bandingkan lagi suku keempat atau U4 dengan U3, maka akan sama dengan 81 banding atau per 27 sama dengan 3. Nah, ternyata perbandingannya di sini adalah 3. Artinya perbandingan antar suku pada barisan ini adalah 3. Nah, 3 itu dikatakan sebagai rasio atau R, disimbolkan dengan huruf R ya. Oke. Pada barisan geometri itu berlaku untuk mendapatkan R-nya sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 atau nah, di sini bisa kita buat UN per UN kurang 1. Jika di sini 4, di sini 3, di sini 3, di sini 2. Otomatis artinya kan kalau di sini N, berarti di sini N kurang 1. Kalau di sini N, ini adalah N kurang 1. Ya kan? Kalau 4 sebagai N, berarti di sini 4 kurang 1. Kalau 3 sebagai N, berarti di sini 3 kurang 1. Maka bisa dibuat bentuk umum untuk mendapatkan rasionya itu adalah suku ke N dibagi dengan suku ke N dikurang 1. Nah, apabila kita misalkan U1 itu sebagai A, maka dapat ditulis seperti ini. Ya. Barisannya menjadi A itu adalah suku pertama. Nah, untuk mendapatkan suku keduanya, tentulah suku pertama kita kali dengan bilangan tetap tadi kan. Bilangan tetap itu kan R atau rasio. Maka suku kedua menjadi A dikali R. Maka suku keduanya adalah AR. Atau A dikali R. Nah, suku ketiganya bagaimana? Suku ketiganya akan menjadi suku kedua dikali dengan R. Suku keduanya itu tadi kan adalah AR. AR kita kali lagi dengan R akan menjadi suku ketiga. Nah, suku keempatnya akan menjadi suku ketiga dikali R kan? Nah, suku ketiganya itu apa tadi? Ini kan? Suku ketiganya A dikali R dikali R. Ini dia. Maka suku keempat menjadi A dikali R dikali R dikali lagi dengan R. Nah, bentuk ini dapat kita sederhanakan menjadi, nah ini dia. A ini adalah suku pertama, ini dia. A kali R itu adalah suku kedua.
Nah, suku ketiganya kan A dikali R dikali R akan menjadi R dikali R kan R pangkat 2 ya, maka akan menjadi A dikali R pangkat 2. Nah, suku keempatnya menjadi apa? A dikali R dikali R dikali R. R-nya kan di sini ada 3 yang kita kalikan, maka akan menjadi R pangkat 3. Jadi, suku keempatnya adalah AR pangkat 3. Nah, berarti kan kita bisa membayangkan, wah berarti kalau suku kelimanya AR pangkat 4, kalau suku keenamnya berarti AR pangkat 5 dan seterusnya. Nah, bagaimana rumus atau bentuk yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan suku ke n gitu kan? Nah, di sini kita lihat kalau di sini 3, di sini 4, di sini 3. Di sini 3, di sini 2. Artinya untuk mendapatkan suku selanjutnya pangkatnya dikurangkan 1 dari n ya. Maka akan menjadi A dikali R pangkat n kurang 1. Nah, ini adalah untuk mendapatkan suku ke n. Ya, bentuk umumnya atau rumus yang bisa kita gunakan adalah A dikali R pangkat n kurang 1. Nah, A dikali R pangkat n kurang 1 ini adalah rumus suku ke n dari barisan geometri. Sehingga UN-nya pada barisan geometri itu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat n kurang 1. Di mana UN itu adalah suku ke n, A itu adalah suku pertama atau U1, R itu adalah pembanding atau rasio, dan N itu sendiri adalah himpunan bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan suku ke-7 dari barisan geometri berikut. Yang A, barisan 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Yang B, 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Oke, kita coba bahas. Kita mulai dengan 1A. Nah, apa yang diketahui pada 1A ini? Nah, yang diketahui di situ kan suku pertamanya 3, suku keduanya 6, suku ketiganya 12, suku keempatnya 24 ya kan. Nah, di sini untuk menentukan suku ke-7 tadi kan rumus umumnya kan UN sama dengan A dikali R pangkat n kurang 1. Nah, kita butuhnya A dan R kan. Oke. Nah, di sini A itu tadi kan adalah U1. Nah, kita ambil cukup 2 saja, yaitu U1 dan U2. Nah, untuk mendapatkan R ya, di mana U1-nya sama dengan A itu adalah 3 dan U2-nya adalah 6. Nah, dari situ kita akan jumpa R, akan mendapatkan R, yaitu dengan cara kan rumus umumnya tadi UN per UN kurang 1 ya. Nah, berarti di sini kita manfaatkan aja yang U1 dan U2, sehingga R-nya menjadi U2 per U1 sama dengan 6 per 3. 6 per 3 kita sederhanakan menjadi 2. Nah, sedangkan rumus suku ke n-nya tadi adalah A dikali R pangkat n kurang 1 kan? Maka untuk mendapatkan suku ke-7, n-nya kita ganti dengan 7. Ya, n-nya kita ganti dengan 7 sehingga menjadi U7 sama dengan A dikali R pangkat 7 dikurang 1. Nah, ini kita sederhanakan lagi, maka dia menjadi A kali R pangkat 6. Nah, kemudian kita ganti nilai A-nya dengan 3, ini dia. Kemudian nilai R-nya mana? Ini, kita ganti dengan 2, ini. Nah, pangkat 6-nya mana? Ini. Nah, berapa 2 pangkat 6? 2 pangkat 6 itu kan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ya. Maka akan sama dengan 64. Nah, 3 dikali 64 sama dengan 192. Jadi, suku ke-7 dari barisan 3, 6, 12, dan 24 adalah 192. Dengan rasionya adalah 2. Mudah-mudahan paham ya sampai di sini. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 1B. Nah, apa yang diketahui dari nomor 1B ini? Kita samakan aja dengan 1A tadi. Kita butuh 2 suku, ya kan? Nah, kita ambil aja suku pertama dan suku kedua. Karena kita butuh mencari R. Ya, butuh U1 dan U2 untuk mencari R. Nah, karena U1-nya adalah 2, U2-nya adalah 6, maka kita peroleh R-nya
yaitu dengan U2 per U1 kan, sama dengan 6 per 2. 6 per 2 sama dengan 3. 6 per 2 ya, ini suku kedua, ini suku pertama. 6 per 2 sama dengan 3. Nah, sama dengan yang ini. Untuk mendapatkan suku ketujuhnya, tentu kita gunakan rumus umum atau rumus bentuk umum dari suku ke N-nya ya kan? Yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Sehingga U7-nya diperoleh sama ya dengan ini tadi. Diperoleh A dikali R pangkat 7 kurang 1. Sama dengan A dikali R pangkat 6. Ya, ini setelah dikurangkan. Nah, ganti A-nya dengan 2. Kemudian R-nya diganti dengan 3. Maka dia menjadi 2 dikali R-nya 3, kemudian dipangkatkan 6. Berapa 3 pangkat 6? Nah, 3 pangkat 6 itu kan 3 dikali 3, dikali 3, dikali 3, dikali 3, dikali 3. 3-nya dikalikan sebanyak 6 kali. Nah, maka akan menjadi 2 dikali 729. Berapakah 2 dikali 729? Ternyata 1458. Jadi suku ketujuhnya adalah 1458. Nah, mudah-mudahan sampai di sini anak ibu paham ya. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua. Nah, tentukan pembanding atau rasio dari suatu barisan geometri apabila diketahui A sama dengan 4 dan U3-nya adalah 16. Bagaimana penyelesaiannya? Oke. Nah, dalam menyelesaikan soal itu kamu tetap harus menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanya supaya kita bisa mendapatkan langkah-langkah apa yang akan kita gunakan. Seperti itu ya. Oke, dari sini yang diketahui itu adalah suku pertama dan suku ketiga, A dan U3. Nah, yang ditanya itu adalah rasio. Nah, untuk mendapatkan rasio kan kita butuh U1 dan U2 sebenarnya ya. Atau U2 dan U3. Nah, kalau seperti ini, kita tidak mendapatkan yang berurutan sukunya ya. Nah, jadinya kita memanfaatkan rumus suku ke N-nya aja dari U3 yang sama dengan 16 ini. Caranya seperti ini. Rumus suku ke N-nya tadi kan adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, kemudian kita ganti saja N ini dengan 3. Maka A-nya kita ganti dengan 4. Dan N yang ini kita ganti dengan 3 juga. Sehingga dia menjadi U3 sama dengan 4 dikali R pangkat 3 kurang 1. Ya, yang 3 ini ya, dari 3 ini. Nah, dari sini, pindahin ke sini. 3-nya jadilah seperti ini. Dan A-nya dimasukkan aja langsung 4 di sini. Jadilah dia 4 dikali R pangkat 3 kurang 1. Nah, kemudian U3-nya kita ganti dengan 16. Di sini sama dengan 4 dikali R pangkat berapa sekarang? Setelah 3 dikurang 1 kan tentulah 2 kan? Maka menjadi 16 sama dengan 4 dikali R pangkat 2. Nah, ini bisa kita tutup saja. 4 dikali berapa supaya jadi 16? Kan seperti itu. 4 dikali 4 kan? Nah, otomatis R pangkat 2 itu sebenarnya adalah 4, ya kan? Nah, tapi kita gunakan saja caranya seperti ini. R pangkat 2 itu bisa kita peroleh juga dengan cara 16 kita bagi dengan 4. Maka hasilnya sama dengan 4. Itu adalah nilai dari R pangkat 2. Nah, R pangkat 2 sama dengan 4. R-nya saja berapa? Tentulah akar kuadrat dari 4, yaitu 2. Jadi rasio atau pembanding dari barisan geometri ini adalah 2. Oke, 2 contoh soal. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kamu, pemahaman kamu tentang barisan geometri ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang ketiga. Tentukan suku pertama atau A dari suatu barisan geometri apabila diketahui U5 sama dengan 64 dan rasio sama dengan 2. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita lihat. Nah, ingat, kita cari dulu apa yang diketahui. Yang diketahui itu adalah suku kelima, nih ya, sama dengan 64 dan rasionya 2.
ya. Nah, yang ditanya itu apa? Suku pertama atau A. Nah, bagaimana caranya? Kita manfaatkan saja apa yang diketahui. Nah, di sini kan yang diketahui adalah suku kelima ya. Dengan memasukkan suku kelima ke rumus umum suku ke N tadi, atau bentuk umum suku ke N tadi, yaitu N sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, N-nya kita ganti dengan 5. Nah, N-nya kita ganti dengan 5, ini ganti dengan 5. N yang di sini juga diganti dengan 5. Ya. Dan R-nya langsung aja diganti dengan 2. Nah, U5 sama dengan A dikali R-nya ganti dengan 2, N-nya ganti dengan 5. Nah, ini dikurang 1. Maka ganti lagi U5-nya dengan berapa? 64. Ini dia. Sehingga menjadi 64 sama dengan A dikali 2 pangkat 5 kurang 1 tadi berapa? 4 ya. Nah, jadi 64 sama dengan A dikali 2 pangkat 4. Sama dengan tadi, ini juga bisa kita tutup saja A-nya sehingga menjadi titik-titik dikali 2 pangkat 4 sama dengan 64. Nah, 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 itu kan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kan? 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Berarti kan 16 sebenarnya. Nah, titik-titik dikali 16 sama dengan 64 kan gitu. Berapakah titik-titiknya? Kan konsepnya seperti itu sebenarnya. Nah, bisa kita buat dia menjadi seperti ini. Nah, ini ya. 64 sama dengan A dikali 16. Titik-titik dikali 16 sama dengan 64. Maka A-nya bisa juga kita buat menjadi 64 dibagi 16 sama dengan 4. Jadi, suku pertama dari barisan geometri ini adalah 4. Oke, tambah lagi ya pengetahuan kamu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.